Bapak Ibu semua sehat? Apa kabar tanah laut? Apa kabar Bajuin? Alhamdulillahirabbil. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kalau Tuhan memberi permisi, aduh lupa pula. Katanya Ustadz Somad ceramahnya menenangkan hati, yang paling penting menenangkan angin. Angin malam ini luar biasa. Saya khawatir ini kalau berhenti angin ini pas saya berdiri terhembus angin pula saya. Insya Allah berkat doa para habaib, para alim, para ulama, para guru, barakat sholawat yang dibacakan guru kita beserta grup hadrah, insya Allah keberkahan hadir bersama kita malam ini, insya Allah. Malam ini acaranya menyambut Maulid, menyambut Rabiul Awal, menyambut bulan kelahiran. Belum maulidnya sudah begini ramainya, apalagi maulidnya nanti. Betul? Beginilah kecintaan masyarakat tanah laut. Tanahnya saya sudah lihat, lautnya belum. Panitianya malam ini Karang Taruna. Karang Taruna itu adalah anak-anak muda. Betul. Di tempat lain anak muda sibuk dengan pacarannya, sibuk dengan mabuknya, sibuk dengan ganjanya, sibuk dengan sabunya, sibuk dengan LGBT-nya, sibuk dengan pacarnya. Tapi di Bajuin anak muda sibuk mempersiapkan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang berkata, ini Ustadz akhir zaman, zaman sangat gila, zaman edan, anak muda sudah tidak ada yang baik. Di kampung kamu mungkin, tapi di Bajuin anak mudanya luar biasa. Allahu Akbar. Bagaimana mereka bisa membuat pentas, mengumpulkan orang ramai. Ini anak muda calon pemimpin masa depan, insya Allah. Bapak Bupati malam ini meminta maaf kepada masyarakat. Begitulah adab mengajar kita semua. Mudah-mudahan beliau diberikan apa ya? Diberikan yang lebih baik lagi masa akan datang. Tak ada gading yang tak retak, tak ada tebu yang tak berbongkol, tak ada manusia yang tak lepas dari silap dan salah. Kalau ada orang berkata, saya tak pernah silap, saya tak pernah salah, saat itu dia sedang silap dan salah. Betul? Maka Ustadz Abdul Somad yang paling banyak silap salahnya. Kalau dia menyampaikan tausiah, itu kata-katanya adalah kesilapan, adalah kesalahan. Mudah-mudahan Allah mengampunkan semua dosa-dosa kita. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah Rabbi zidni nafi'an wa waffiqni amalan salihan ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asya ratal alami ya uhailal iwan ya uhailal wal karami.
Baik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad malam ini membuat kita istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya, meramaikan masjid-masjidnya. Ustaz Somad ceramah kenapa tidak di masjid? Kenapa di tanah lapang? Kalau ada orang yang ngomong begitu, karena dia lihat rekaman tausiahnya cuman lihat Abdul Somad saja, dia tidak lihat jamaahnya, maka kameramen arahkan ke jamaah. Kira-kira masjid mana yang sanggup menyambut manusia sebanyak ini? Pandang ke kanan, manusia semua, sampai ke atas pemadam kebakaran. Pandang ke kiri, manusia semuanya, tak bertepi. Pandang ke depan, ini laut dan manusia, tanah, laut, manusia. Mudah-mudahan keramaian-keramaian karena sunnah, karena Rasulullah, bukan karena perbuatan maksiat. Betul? Anak-anak sudah di tempat lain menjadi panitia judi, khamar, mabuk, zina, maksiat. Tapi tidak demikian. Malam ini anak mudanya mudah-mudahan semuanya istiqomah iman dan Islam. Yang merusak anak muda ini ada 5. Bisa diingat? Belum saya kasih tahu. Ingat baik-baik karena ini akan masuk dalam UAS, ujian akhir semester. Yang pertama, yang merusak anak muda, innamal khamru, khamar, cairan anggur. Anggur diambil, anggur muda, anggur tua, anggur busuk, anggur hitam, anggur hijau, diinjak beramai-ramai. Setelah itu disaring, setelah disaring dimasukkan ke botol, disimpan selama seminggu. Akhirnya terjadi proses fermentasi, berbuih, diminum, mabuk, hilang akal, tak bisa membedakan mana kawan, mana lawan, mana diri dia, mana diri orang. Maka di dalam Islam diharamkan khamar. Zaman dulu khamar adalah cairan anggur. Zaman sekarang bukan cuma anggur, semua yang menghilangkan akal sehat diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Ganja, sabu, morfin, narkoba. Tak usah lagi kalau saya sebutkan semua curiga Pak Badan Narkotika Nasional. Ustaz Somad kok hafal semua. Ya Allah, selamatkan anak-anak Karang Taruna Bajrin dari orang tua. Jangan sampai lupa mengontrol anak-anaknya walaupun sudah lewat umur 18 tahun. Betul? Dia sudah dewasa Pak Ustaz, sudah bisa cari uang sendiri. Ngapain kita urus? Ini bukan ajaran Islam. Ajaran Islam, anak-anak tidak pernah tua, tidak pernah dewasa. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai para bapak, wahai para suami, qu anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, istri dan anakmu. Bapak mesti bertanya, kamu mau kemana? Pulang jam berapa? Itu di kamarmu kenapa ada tanam-tanaman? Itu bunga Pak. Oh, bukan ganja. Bukan. Itu kenapa di kamarmu ada cairan? Botol. Saya sudah cium. Saya pegang ke tangan dingin. Itu khamar. Itu parfum Pak. Ibu juga mesti bertanya, kamu sedang di mana? Pulang jam berapa? Uang jajan beli apa? Kenapa wajahmu kusam? Kenapa? Kalau sampai kita diam, kita akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah. La tus'alunna yawma idzin 'anil. Anak-anak muda Bajrin dikumpulkan oleh guru Ansar, akhirnya dididik membaca Simtud Durar. Akhirnya malam ini bersama-sama kumpulan gendang seirama, orangnya soleh baik-baik. Ibu-ibu kalau mau cari menantu, inilah mereka. Bagi yang ada acara walimah, ada acara akikah, ada acara nikah, ada nikah sekali lagi, undang mereka. Jangan lagi pakai nama maka ini adalah menjaga semuanya supaya
bulan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak muda, beri dia kepercayaan. Saya nggak percaya sama anak muda, kasih dulu, angkat dia jadi panitia. Akhirnya malah ini berhasil. Anak muda Karang Taruna yang sampai sekarang, sampai malam ini, sampai besok malam, sampai akhir hayat menutup mata dalam keadaan la Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam ini datang menjaga akal, supaya akal ini jangan rusak, supaya akal ini jangan hilang, supaya akal ini jangan pesong, supaya jangan sampai gila. Maka tidak ada alasan untuk memakai narkoba. Ya Allah, selamatkan anak muda kami dari narkoba. Penjara sudah terlalu penuh, uang negara sudah habis dipakai para pemakai narkoba. Saya tausiah di salah satu LP, lembaga pemasyarakatan. Saya tanya Bapak kepala LP, berapa orang yang ada di LP ini Pak? 1000 orang Ustaz. Berapa piring nasi? Berapa ikan asinnya? Berapa air minumnya? Tapi saya nggak nanya ke Pak, saya diam aja. Itu dalam hati saya. Dari 1000 itu apa aja kejahatannya Pak? 800-nya, 80%-nya, sebagian besarnya narkoba Pak Ustaz. Maka tidak ada alasan. Kalau ada jamaah yang anaknya sudah ketahuan pakai narkoba, jangan malu, jangan sungkan, jangan sampai disimpan. Kalau disimpan, itu hanya menyimpan bom atom yang akan meledak pada masanya. Akhirnya tidak ada ampun. Lalu bagaimana Pak Ustaz? Laporkan segera ke Badan Narkotika Nasional. Setuju? Dari bunyinya enggak setuju. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak bisa menceramahi orang pemakai narkoba. Kenapa? Dia nggak hadir pengajian. Anak SD yang belum tahu pakai narkoba yang mahal, yang hebat, yang pakai duit mahal, tetap juga pakai narkoba level SD lah. Apa itu lem kambing? Dibeli ke toko bangunan. Wahai bapak-bapak toko bangunan, toko semen, batu bata, kerikil, pipa, jangan kasih anak-anak kalau belikan lem, tanya dulu ini untuk apa, mana surat rekomendasi dari RT RW. Jangan sampai kita kasih begitu saja. Kita bertanggung jawab terhadap anak-anak kita. Ditangkap sama Pak Kapolsek, ketahuan lem di bawah pohon di samping pos, tempeleng sama Pak Kapolsek. Apa kata dia? Saya tidak takut sama Kapolsek, saya hanya takut sama Allah. Udah mabuk sudah, beli hilang, beli bensin disedot, beli pertamax disedot, tak ada bensin, solar pun disedotnya juga. Mau jadi apa anak-anak muda ini? Kalau ada sekarang anak SMP kelas 1 tahun 2023, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun, berarti 2033 dia sudah S1 tamat. Dia akan jadi anggota polisi, tentara, PNS, pegawai BUMN, bisnismen. Kalau sekarang rusak, na'udzubillah, Indonesia akan rusak. Kalau mau melihat Indonesia masa depan, tanah laut ke depan, lihatlah anak-anak SMP hari ini. Saya melihat anak SMP hari ini yang ada di tanah laut, yang ada di Bajuin, yang hadir malam ini, baik-baik semua insya Allah. Amin. Yang tak hadir, yang kurang. Makanya bapaknya datang, anaknya dibawa, ibu datang, anaknya dibawa. Suami saya nggak ikut Pak Ustadz. Andai suami ibu nggak ikut, suaminya tetap baik. Kenapa? Karena dia izinkan ibu pergi. Betul Bu? Bapak, izinkan aku pergi sebentar. Mau kemana? Ada pengajian. Siapa yang ceramah? Ustadz Abdul Somad. Oke saya. Apa nggak ikut? Momen kafe. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, makanya saya pernah suatu ketika tausiah ceramah
Pas tanya jawab, ada pertanyaan, nanya tentang wudu, nanya tentang khitan, nanya tentang macam-macam. Begitu selesai pengajian, ada satu jamaah, Ustaz saya mau nanya, kenapa enggak tadi? Saya malu Pak Ustaz, bisa nggak nanya 4 mata? 3 pun bisa. Apa masalahnya? Anak saya pakai narkoba Pak Ustaz, tolong doakan Pak Ustaz. Doa? Iya. Saya belum pernah baca hadis Allahumma inni a'udzubika min narkoba. Doa silahul mu'min, senjatanya orang beriman. Tapi ada usaha dan ikhtiar. Mulut tidak pernah berhenti bertanya. Kasih uang, kasih duit, dipakai untuk apa? Dia sudah kerja, dia banyak uang. Bapak yang punya anak sudah kerja, bukan berarti tanggung jawab lepas. Sampai mati kita tetap akan ditanya tanggung jawab pada anak-anak kita. Dia sudah besar, dia sudah sarjana, dia sudah kerja, dia sudah punya uang, dia sudah punya rumah. Maka ibu tetap ditanya, ibu tetap bertanya ke anak-anak ibu, kamu sedang di mana? Pulang jam berapa? Uang kemana? Kenapa mukamu sayu? Kenapa matamu begitu? Saya ngantuk makan lembur tadi malam. Oh, kusangka kau pakai ganja. Jangan sampai kita diam melihat kemungkaran. Syaitan akhras. Siap jaga anak muda kita dari narkoba, siap jaga anak muda dari ganja, siap jaga anak muda dari sabu-sabu, siap jaga anak muda dari lem kambing. Kalau dia tetap juga pakai, kasih sate kambing. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ampun kalau sudah kena narkoba. Saya diajak sama BNN Badan Narkotika Nasional sosialisasi narkoba, tentara, polisi, dokter, stan. Bagaimana Bapak TNI, Bapak Babin Kamtibmas, Bapak Babinsa? Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dijaga. Anak-anak mudanya jangan sampai pakai narkoba. Kalau anak mudanya sudah hancur, kedaulatan negara akan hancur di masa akan datang. Kalau begitu, anak muda yang pakai narkoba mesti ditembak mati. Setuju? Hati-hati, dia sudah tunggu di jalanan. Habis itu Pak Polisi ditanya, bagaimana Pak Polisi? Kita mesti tegas, mengedar, memakai, ketahuan, tembak mati. Luar biasa. Habis itu tanya sama dokter, betul dokternya perempuan, agak lembut dokter. Memang narkoba ini berbahaya. Kalau kita pakai bisa gila, bisa mati. Mungkin Ustaz Abdul Somad agak lembut sedikit. Ini Bu dokter kelihatannya lembut, rupanya ujung-ujungnya gila sama mati juga. Bagaimana Pak Ustaz? Innamal khamru khamar wal maisir judi wal ansab, menyembelih binatang untuk berhala, wal azlam mengundi nasib, rijsun najis min amali syaitan, perbuatan setan. Bajetan ibu di Saudi Arabia pengedar narkoba ditangkap di airport, dipancung kepalanya. Saya sendiri melihat ketika sedang musim haji, saya dari Maroko tahun 2007, dipancung kepalanya, putus kepalanya, menggelinding seperti bola, keluar darah mengalir. Setelah itu saya nggak makan 2 hari. Jadi memberikan efek jerah yang luar biasa. Mudah-mudahan penegakan hukum untuk pengedar pemakai ini tegas sehingga selamat anak-anak muda kita yang makin sehat-sehat. Amin. Kalian pun yang sehat-sehat jangan sampai salah pergaulan. Ini kalau 9 orang makai, 1 nggak makai dilecehkan. Tanya, kamu nggak makai? Nggak, bencong. Jangan bilang. Ini kadang dilecehkan. Kamu nggak makai? Nggak, bencong. Langsung mana biar pakai. Jangan begitu, harus pandai jawab. Kamu nggak makai? Nggak, bencong aja makai. Masalah makai nggak makai itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu malam ini mesti bangga punya anak muda yang luar biasa, bisa menghadirkan orang. Bapak Bupati datang, semuanya hadir, wakil DPRD datang, bapak-bapak datang, alim ulama hadir, para habaib umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mesti kita kasih tahu saudara kita dari Sabang sampai Papua. Begini kalau anak muda buat acara, kamera drone naikkan ke atas. Mana drone-nya? Belum naik.
naikkan ke atas, biar supaya nanti semua orang tahu. Beginilah, Allah sudah tahu, malaikat sudah tahu, Nabi Muhammad sudah tahu, begini umatnya dari Bajuin. Tapi saudara kita belum tahu. Mereka sangka kalau pengajian 2-3 sop saja orang yang hadir. Mereka sangka kalau maulid Nabi di masjid yang datang orang-orang tua menunggu malaikat maut tiba. Dia tidak tahu di Bajuin begini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang punya kamera ada senternya. Kan kita tidur yang betul. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bariyah. Oke, tangan turun, jangan lama-lama nanti ketiak basah. Sudah cukup untuk Instagram, sudah cukup untuk TikTok, sudah cukup untuk FB, sudah cukup untuk video pendek yang dikirim ke grup-grup WhatsApp. Tunjukkan kepada anak muda, tunjukkan kepada pemakai narkoba, kamu bisa bangkit dan semangat seperti anak muda Karang Taruna di Bajuin. Allah Akbar. Dengan menyalanya lampu blitz tadi, baru saya tahu rupanya di atas rumah tiba-tiba menyala dia. Dengan adanya lampu blitz solawat tadi, baru saya tahu ini rupanya bobok kayu. Saya sangka genderuwo. Dengan menyalanya lampu blitz tadi baru nyata rupanya yang di samping-samping ini orang juga rupanya. Barulah saya tahu rupanya ini lapangan sepak bola, ada tiang gawangnya. Allahu Akbar. Biasanya orang di sekeliling lapangan sepak bola menonton pemain bola. Sekarang semuanya turun ke lapangan sepak bola. Yang dilihat marah yang di samping lapangan sepak bola. Begitulah kalau Allah mau menurunkan bahasanya. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Yang kedua, yang merusak Karang Taruna, yang merusak anak muda adalah judi. Yang merusak dulu orang kalau mau main judi mesti datang ke rumah tetangga ngajak main judi. Sekarang duduk di kamar, kunci pintu rumah, kunci pintu kamar, sendirian bisa main judi. Judi apa namanya? Judi slot. Judi online. Berapa banyak orang tua tiba-tiba ditagih ke rumah, bapak bayar. Saya nggak pernah main judi. Rupanya handphone dipakai, dipinjam. Siapa yang pinjam? Istrinya. Juga sudah kena judi online. Pas ditanya, kenapa kamu tega pakai handphone saya main judi? Itulah gara-gara kamu kurang ngasih biaya, Pak. Tapi udah cukup semuanya beli beras, gula, minyak. Saudara dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, selamatkan anak muda kami dari judi. Kalau mau kaya, tanam kelapa sawit. Kalau mau kaya, tanam karet. Kalau mau kaya, gali batu bara. Kalau mau kaya,
dengan rezeki yang halal. Ada pun judi, berapa banyak tidak terhitung jamaah yang ngaku. Saya dapat 1 miliar Pak Ustaz, ingin 2 miliar, dapat 2 miliar Ustaz, ingin 3 miliar, dapat 3 miliar Ustaz, ingin 5 miliar. Taruh terus, pasang terus, main terus. Akhirnya bagaimana? Sekarang saya punya utang 10 miliar. Masuk ya. Duit aku dimakan tuyul. Ayo, dawatnya tinggal 2. Judi adalah perbuatan setan yang mengatakan itu Allah. Rijsun, najis, min amalis syaitan, perbuatan setan. Fajtanibu, jauhi. Maka kalau ada suami yang main judi, jangan ragu, lapor segera. Kalau ada istri bapak yang main, jangan takut, laporkan segera. Kenapa? Karena kita tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia. Kita punya hukum. Bapak menasehati, Ma, jangan main judi ya, Ma. Alah, wow, dengar pengajian Ustaz Somad 2 hari aja. Kita dulu ketemunya kan di meja judi, Pak. Iya, tapi aku udah tobat, udah hijrah. Gak usah ceramah, pergi sana. Iya pun, dia pun ketakutan. Rupanya dia anggota suami takut istri. Maka diam-diam melaporkan ke Pak Kapolsek, Bapak Kapolres, Bapak Babin Kamtibmas. Insya Allah akan ditindak. Kenapa? Karena negara kita tidak hanya selesai dengan nasihat. Ada hukum. Manusia ini tidak cerah kalau kena tausiah. Ada hukum. Hukum ditegakkan. Insya Allah selamat dunia, selamat akhirat. Ya Allah, orang yang masih bermain judi, orang yang memfasilitasi judi, orang yang memberikan izin judi, orang yang melindungi judi, berikan dia hidayah supaya segera bertaubat ya Allah. Bibarakati Maulidir Rasul Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sudah didoakan, yang sudah diceramahkan, yang sudah dikasih tahu, tetap juga tidak dia berhenti. Matikan dia ya Allah. Lihatlah hebatnya Muhammad. Tidak ada yang mengambil. Kenapa? Karena ada kasih sayang dalam hati. Mereka tidak sampai hati kalau saudaranya ini mati dalam keadaan su'ul khatimah. Mudah-mudahan yang berjudi dia bertobat kepada Allah dan pada akhirnya mati dalam keadaan husnul khatimah. Jangan sampai sakaratul mautnya susah. Pak RT, Pak RW, Pak Kades, Pak Kadus, Pak Ustadz alim ulama membisikkan ke telinganya, la ilaha, ringan semuanya mengucapkan la ilaha illallah, tapi dia berat, tidak bisa dia mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Karena dia menyepelekan muaslim, menyepelekan ulama, menyepelekan habaib, menyepelekan guru-guru. Hayya 'alas salah, duluan aja lah. Tidak pernah mau datang ke surau melanggar musala. Sampai akhirnya kematian itu tiba. Orang baik mati, orang jahat mati, orang kaya mati, orang miskin. Akhirnya penjudi itu juga mati menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibisikkan ke telinganya, la ilaha illallah. Tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Karena perbuatan selama hidupnya. Sampai akhirnya semua bingung, gimana ini kapan panggil teman akrab. Teman akrabnya ya biasa, langsung ditunjukkan handphone gitu, langsung mati. Tanya temannya, gambar apa itu? Kasih gambar bala 6. Itu kan? Ya Allah, Allahumma khtim lana bihusnil wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Man sabba ala syai'in sabba alaih. Siapa yang terbiasa sejak muda melakukan sesuatu sampai tua tidak akan berubah. Dari muda jangan berjudi, dari muda jangan buat dosa, dari muda jangan buat maksiat. Insya Allah tuanya husnul khatimah, mudanya bahagia, tuanya bahagia, matinya masuk surga. Anak muda karang taruna. Allahu Akbar. Bagi yang belum bergabung segera. Malaikat maut berbicara. Ustadz Abdul Somad, ini bukan remaja masjid.
tidak perlu bawa nama, yang penting karyanya. Mereka tidak sebut mereka remaja masjid, mereka tidak mengatakan diri mereka pencinta Nabi Muhammad, mereka tidak memakai nama macam-macam, namanya Karang Taruna, tapi perbuatannya malam ini membanggakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu di tanah laut bangga tidak punya anak muda seperti anak muda yang berkarya malam ini. Saya sebagai ustadz bangga. Kalau ada orang tua baik, memang sudah wajar. Kapan lagi nggak mau mati. Tapi kalau ada anak muda baik, anak muda buat acara, anak muda diarahkan, maka insya Allah tanda bahwa negeri ini baik. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Yang ketiga, yang merusak anak muda. Dulu kalau ada orang tegap berontot gagah, kita dalam mati. Apalagi saya yang kurus. Tapi setelah mendengar berita-berita betapa banyak orang yang kelihatannya gagah tegap, pasti tanya, masjid di mana? Sana. Ya Allah, selamatkan anak muda kami dari LGBT. LGBT gerakan internasional. Film-film kalau mau menampilkan LGBT disupport. Acara-acara kalau mau menampilkan LGBT, mengundang artis LGBT disupport. Kalau mengupdate status, membuat huruf LGBT menyerang, langsung di-ban, langsung dihilangkan. Maka hati-hati, mesti pandai. Penulisnya L6, pokoknya belok-belokkan lah, jangan lurus-lurus sekali. Supaya apa? Supaya jangan sampai postingannya dihilangkan, supaya diselamatkan. Alhamdulillah, ini anak-anak muda latihan pencak silat, latihan karate, latihan judo, latihan tinju, supaya gagah, supaya bangkit semangatnya. Minta ke Bapak Kapolres, Kapolsek supaya latihan baris berbaris. Siap, gerak. Ya Allah, selamatkan anak muda kami ya Allah. Ja'alna 'aliyaha safilaha, kami jadikan bagian atas turun ke bawah, gerak bumi naik ke atas. Wa amtarna 'alaihim hijaratin min sijilin manḍud, kami menjadi mereka dengan batu-batu api neraka. Itu adalah azab yang diturunkan kepada kaum Sadum. Nama kaumnya Sadum. Dari kata Sadum itulah maaf-maaf, beribu maaf. So banyak sekarang orang karena namanya sudah ditulis bangga, merasa hebat karena istilahnya internasional. Tapi nanti kalau saya ngomong, masa Ustaz ngomong begitu jorok? Itu bukan LGBT, itu namanya Ustaz Somad enggak layak ngomong begitu. Ini acara pengajian di depan habaib, di depan ulama, di depan pemimpin. Kenapa Ustaz ngomong begitu? Saya ngomong begitu aja kalian bilang tidak pantas, kalian bilang kotor, kalian bilang menjijikkan. Bagaimana dengan yang melakukannya? Betul. Jika akal pikiran dipakai, dokter-dokter sudah ngasih tahu berapa banyak orang yang kena penyakit karena itu bukanlah saluran yang diciptakan Allah untuk sesuatu yang baik. Ada tempatnya. Ini perbuatan maksiat, merajalela. Nauzubillah. Coba tonton acara pagi, siang, sore, malam. Nanti di hari libur, hari Ahad, tontonlah TV. TV ini, TV ini, TV ini, TV ini. Lihatlah acaranya, pembawa acaranya, tamunya, artisnya. Pasti ada kaum jenis makhluk ini. Mudah-mudahan sebelum mati diberikan Allah hidayah, insya Allah. Bagi yang sudah mulai ada ketertarikan. Dulu orang khawatir kalau anaknya suka. Oh, rupanya pakai sorban mesti begitu. Dulu orang khawatir anak laki-lakinya suka dengan anak gadis. Zaman saya dulu. Sekarang ada yang lebih mengerikan lagi. Lewat anak gadis dia juga ya. Lewat laki-laki baru dia ternyata suka kepada. Ya Allah,
selamatkan anak-anak Karang Taruna kami dari pencinta sesama jenis ini. Ini adalah hukum yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengerikan azabnya. Orang lalu kemudian bertanya-tanya, kenapa Allah tidak menurunkan azab ke Amerika? Kenapa tidak diturunkan azab ke Eropa? Kenapa tidak diturunkan? Mereka sedang berada dalam azab. Azab itu bukan gempa bumi, azab itu bukan tsunami, azab itu bukan kematian, tapi azab adalah kelihatannya nikmat, kelihatannya hebat, kelihatannya kaya, tapi sebenarnya sedang berada dalam laknat. Yang malam ini bawa mobil, yang malam ini bawa motor, yang malam ini bawa anak istrinya, insya Allah mobilnya, motornya itu adalah nikmat. Yang besok subuh motor dibawa ke masjid, yang besok subuh mobil dibawa ke masjid, itu motor dan mobil insya Allah nikmat. Tapi motor yang dibawa ke tempat maksiat, motor yang dibawa ke tempat dosa, itu adalah bukan motor nikmat, tapi motor laknat. Bendanya sama, materinya sama, motornya sama, orangnya sama. Bisa jadi nikmat, bisa jadi laknat. Angin malam ini nikmat apa laknat? Angin malam ini nikmat. Kenapa? Karena tidak ada angin, saya kepanasan. Maka alhamdulillah, masya Allah. Bapak Ibu jangan khawatir masuk angin. Kenapa? Insya Allah dari sini minum air jahe hangat, sembuh sehat walafiat insya Allah. Kalau sakit-sakit, sakitnya itu menghapus dosa-dosanya di masa lalu insya Allah. Amin ya Rabbal. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Tabligh akbar dan zikir hibah pemerintah daerah Kabupaten Tanah Laut 2023 bersama Ustaz Abdul Somad dalam rangka menyambut bulan Maulid Nabi Muhammad 1445, lapangan sepak bola GT Siayam Desa Bajuin, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, Jumat malam Sabtu 15 September 2023, ba'da sholat Isya 20 waktu Indonesia Tengah. Masya Allah, gambar saya yang paling besar. Itu aja kuncinya. Begitulah anak-anak Karang Taruna memuliakan Ustaz Somad. Dia tahu Ustaz ini kurus, kecil, dibuat gambarnya besar. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan anak muda ini diberikan kebaikan dunia akhirat, istiqomah, diberikan jodoh yang baik-baik. Allah. Yang keempat, pergaulan bebas. Coba lihat bagaimana adik-adik Karang Taruna memasang barisan malam. Tidak disatukan laki-laki dengan perempuan. Ini laki-laki semua, nggak ada perempuan. Dari sini ke sana ada perempuan. Yang laki-laki mengawal. Somad diletakkan di tengah. Dia tidak berpihak ke laki-laki, dia tidak berpihak ke perempuan. Dia mendamaikan laki-laki dan perempuan. Amin. Malam ini, malam Sabtu, besok malam, malam Ahad, malam libur, anak muda, anak lajang mulai mempersiapkan motornya untuk bawa pasangan. Wahai knalpotnya baru disikat semua. Masih lewat di depan rumahnya. Itu tidak terjadi di Bajuin Tanah Laut. Karena di sini anak mudanya baik-baik semua insya Allah. Amin. Malam ini yang hadir lebih dari 40 orang.
lebih dari 400 orang, lebih dari 4.000 orang, lebih dari 40.000 orang. Doanya dikabulkan Allah. Ya Allah, anak muda, bajuin yang pacaran-pacaran putuskan ya Allah. Anak muda yang pacaran putuskan ya Allah. Sekali lagi, putuskan ya Allah. Kabul. Sampai hati Ustaz Somad, kami sudah mau nikah. Kami sudah mau nikah, kenapa putus? Yang putus malam ini, besok nikahkan ya Allah. Saya bukan jahat. Saya tidak ada niat jahat bilang putus lalu kalian putus seperti layang-layang putus diembus angin. Jangan gitu Pak Ustaz, kami udah pacaran 5 tahun. Apa? Pacaran 5 tahun? 5 tahun pacaran gak nikah-nikah. Itu sama seperti iklan roti. Dibuka, dijilat, dicelukin, gak dimakan-makan. Bonceng sana, bonceng sini, jalan sana, jalan sini. Pokoknya malu untuk disebutkan pada orang tua. Apa gunanya? Bonceng sana, bonceng sini, angin kencang masuk angin. Yang masuk angin laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang muntah-muntah laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang keluarganya malu laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang pada akhirnya menggugurkan aborsi laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang risikonya mati menjerit laki-laki apa perempuan? Perempuan. Masih mau pacaran? Bodoh. Tolong. Jangan mau. Kalian dieksploitasi. Hai laki-laki. Kalian laki-laki. Perempuan. Kalian laki-laki. Kakak kalian perempuan. Kalian laki-laki. Adik kalian perempuan. Kalian laki-laki. Kalian akan menikah. Dan kalian akan punya anak. Bagaimana kalau anak perempuan kalian akan disia-siakan? Kalian akan menjadi orang tua. Kalian akan punya anak gadis. Anak gadis kalian akan disia-siakan orang. Ingat masa depan kalian. Ustaz sama? Anak saya laki-laki. Tapi saya punya keponakan perempuan. Saya mesti memperhatikan jilbabnya mesti panjang, bajunya mesti panjang, jangan ada pergaulan. Saya khawatir saya pergi kemana-mana, takut saya dia dibawa orang. Masukkan ke pondok pesantren. Kalau sudah di pesantren insya Allah aman. Kalau dia dapat beasiswa, kemana dulu? Lihat di sana ada tidak keluarga, saudara, kawan, sahabat yang adil dan amanah. Ya Allah, jaga anak-anak laki perempuan kami ya Allah. Jaga dari zina, jaga dari prostitusi, jaga dari perbuatan maksiat ya Allah. Sama ibu yang dimuliakan Allah, ibu mesti terus bertanya, kamu pulang jam berapa? Kamu jalan dengan siapa? Bapak sama ibu mesti kompak. Kalau bapak melarang, ibu juga melarang. Kalau ibu melarang, bapak juga. Alhamdulillah Pak Ustaz, kami sudah kalau ada laki-laki anak saya tegas langsung diamalkan. Siap? Iya betul. Siap? Pak, boleh saya bawa anak gadis bapak jalan sebentar? Tidak. Sekali tidak, sampai hari kiamat tidak. Karena siapa? Tidak. 5 menit, 3 menit pun tidak. Ketika membelikan bapak mie ayam, bakso pun tidak. Datang ibu dari belakang, kasihlah bang, kita dulu lebih parah lagi deh. Inilah yang merusak. Kalau bapak dulu pernah buat dosa, kalau ibu dulu pernah buat maksiat, tutup pintu dosa itu. Jangan terbuka untuk anak-anak kita. Mudah-mudahan diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Saya ini dulu jahat Pak Ustaz, saya ini dulu bodoh Pak Ustaz, saya ini buat zina Pak Ustaz. Maka anak saya jaga. Saya mesti lebih jahat dari saya. Nauzubillah. Ustaz Somad, saya ini anak muda yang nakal Pak Ustaz. Saya ini playboy. Playboy berarti capnya cap kelinci, bukan Pak Ustaz, cap tupai. Habis semua pohon kelapa Pak Ustaz. Ini playboy cap apa? Cap gayung Pak Ustaz. Habis semua air di cedungnya Pak Ustaz. Mudah-mudahan mandi bertaubat, taubatnya diterima Allah sebagai taubat nasuha insyaallah. Amin ya rabbal alamin.
Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak menerima orang yang syirik mempersekutukannya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah menerima taubat semuanya. Dosa zina, dosa maksiat, dosa qamar, dosa narkoba, semuanya diterima Allah. Yang penting kita memperbaiki diri. Mamin muslimin yang terlibat taubat. Kalau ada orang silap, salah, buat dosa, summa yatatahhar, mandi taubat. Mandinya gimana Pak Ustaz? Mandi basah semuanya. Apalagi di tanah laut. Laut dekat dari sini. Dekat. Nah, mandi taubat di laut. Kalau saya mandi taubat di laut, gimana Pak Ustaz? Dosa saya hilang. Yang jelas daki hilang. Kalau di tengah laut Pak Ustaz, kalau di tengah laut bukan cuma daki yang hilang, tahu hilang sekali. Bersih. Sunnat taubat rakaataini lillahi ta'ala. Ayatnya Pak Ustaz, bebas. Ayat apa saja. Habis itu beristighfar kepada Allah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Pendek kali istighfarnya, dosanya panjang. Dosanya panjang. Istighfarnya astagfirullah, astagfirullah. Cepat pula. Apa ini? Tak seimbang antara istighfarmu dengan amalmu. Tak seimbang antara taubatmu dengan dosamu. Syarat taubat nasuha. Yang pertama, an-nadamu fil qalbi, menyesal dalam hati. Yang kedua, iqraru bil lisan, dinyatakan dengan lisan, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Apalagi kalau hafal sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika masata'tu ma'buduka abduka alayya wa rabbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Saya enggak hafal Pak Ustaz, enggak usah kuat-kuat. Allah Maha tahu. Mengajulah kepada Allah, mintalah kepada Allah, sujud lama-lama, teteskan air mata, bangun di tengah malam. Saya kalau doa di masjid orang ramai enggak khusyuk, bangun tengah malam, jam 2 malam bangun. Ya Allah. Enggak lama terdengar suara. Sangka suara malaikat mengatakan sudah dimaafkan, rupanya suara dari balik. Gol! Orang nonton Real Madrid Barcelona, Manchester United Liverpool. Jangan nunggu tengah malam untuk bertaubat. Langsung mandi taubat. Siang-siang sholat sunat taubat bisa. Doa pagi, malam tahajud, witir malam tahajud. Tapi kalau sholat sunat taubat dibuka Allah kapan saja. Kalau bahasa kampung kita 24 jam kapan saja minta ampun kepada Allah. Man lazimal istighfar, siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, segala kesulitan diberikan Allah kelapangan. Wa min kulli hammin faraja, segala kesusahannya diberikan Allah kebahagiaan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberi Allah rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Saya nggak suka istighfar yang pakai lagu-lagu gitu Pak. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Saya kalau istighfar pakai suara kuat malah hati saya nggak suara. Istighfar pakai irama boleh atau nggak boleh? Boleh. Istighfar pakai suara boleh atau nggak boleh? Boleh. Istighfar nggak bersuara dalam hati boleh atau nggak boleh? Boleh. Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kadang kita sudah tentang bahwa aku sudah coba tulis di belakang mobil itu astagfirullah, sehingga orang yang belakang mau ngamuk-ngamuk, mau klakson karena terlalu lama jalan,
tidak. Nah, ini di belakang mobil tulis gambar mau pulang rindu, nggak pulang malu. Maka buatlah sesuatu yang membuat orang menjadi ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pinggir jalan tulis Subhanallah. Kita kalau mau ke Makkah dari kota Madinah, lewat di jalan, lihatlah tulis saja Subhanallah. Orang kalau jadi lihat lagi Allah mengingatkan kita kepada Allah. Saya nggak ada mobil Pak Ustaz, di motor juga tulis di situ. Belakang say no to bonceng. Katakan tidak pada bonceng. Tak motor itu hebat ya. Ada tulisannya say no to bonceng. Iya. Tapi pas hari Sabtu tidak. Karena mau bonceng malam-malam. Mudah-mudahan istiqomah anak muda kita semua. Ini Ustaz Somad ini ngomongnya aja jangan pacaran, jangan pacaran, jangan pacaran. Jangan-jangan dia dulu waktu kuliah pacaran. Inilah mahasiswa yang gak pacaran 4 tahun selama di Mesir. Kenapa? Banyak anak-anak muda kadang betul kami gak pacaran gimana Pak Ustaz? Ini katanya pacar apa kata dunia? Serius saja belajar. Dan selamatkan dalam proses. Setelah itu nanti semua mana ada gula di situ ada. Semua sudah tua, kurus, hitam, kering, besek. Emangnya apa komennya Pak Ustaz? Saya aja yang kurus, jelek, hitam, begini, begitu. Apalagi kalian yang ganteng-ganteng anak-anak taruna ya? Kenapa Ustaz Somad dari tadi ceramahnya Karang Taruna? Saya malam ini sedang berhadapan dengan anak-anak Karang Taruna. Tapi kami Pak Ustaz sudah tua, bapaknya. Kami sudah tua, emaknya. Kami masih kecil, adiknya. Semuanya adalah punya hubungan dengan Karang Taruna. Anak muda harapan calon perempuan. Harapan orang baik-baik semuanya insya Allah. Yang terakhir yang kelima, yang merusak anak muda adalah aliran sekuler, liberal, ateis, komunis, agnostik, Syiah, Wahabi. Insya Allah jadi kita selamat dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah bersama dengan para habaib, bersama dengan para guru, bersama dengan para ulama yang sudah ikut baca Simtud Durar dengan guru, lanjutkan. Yang belum menggabungkan diri, segera selamatkan diri. Fitnah akhir zaman luar biasa. Dengan berselawat, dengan berzikir, dengan berjamaah. Man syadda syadda fitnah, siapa yang sendirian masuk neraka. Jomblo masuk neraka. Jangan ngomong gitu. Maksudnya sendirian, tidak berteman, tidak berteman, tidak berjamaah. Alaikum bil jamaah. Hendaklah kamu berjamaah. Iyyakum wal furqah. Jangan berpecah belah. Dengan bersama kita akan bisa menggandeng teman dan sahabat. Anak-anak muda mesti dikerahkan. Anak muda dikerahkan bersama dengan Paskas. Apa itu? Pasukan amal soleh yang mengetuk pintu-pintu rumah kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Begitu dibuka pintu pakai baju Paskas, pasukan amal soleh mengutip 1000 sehari. Kalau 1 bulan berarti 30.000. Tidak, hanya 25.000. Loh, 1000 sehari kok sebulan 25.000? Tanggal merah, tidak begitu. 1000 sehari, 1 bulan 25.000 dikumpulkan oleh adik-adik Paskas menyantuni fakir miskin, yatim, duafa. 600.000 penghafal Quran disantuni melalui program ini. Bagus apa tak bagus? Bagus. Sudah ada atau tidak ada di? Maka insya Allah orang kalau 1000, Pak, Bu, Pak minta 100.000 sakit jantungnya lagi. 100.000. Tapi kalau 1000, oh mobil kata dia. Mobil kecil aja. Tapi jangan sepele. Yang 1000 itulah famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Yang kaya-kaya support pesantren. Tanya kepada guru, tanya kepada Habib. Habib,
Guru, mana lagi tanah yang perlu? Itu tanah saya wakafkan. Setelah Ustaz Somad pulang tausiah, alhamdulillah banyak yang mewakafkan tanah. Itu tanah saya wakafkan. Tanah siapa? Enggak tahu. Tanahnya sejauh mata memandang bahaya, tapi begitu nanti menghadap Allah semuanya tinggal rumah, tinggal mobil, tinggal anak, tinggal istri. Ibu mau ikut sama bapak kalau mati? Bapak mau ikut ibu kalau mati? Ada, dulu kemarin saya katanya si ibu semana gombal. Aku hidup kau hartanya bodoh ini kau bodoh. Kali ini kita mati menghadap Allah, selamat dunia akhirat. Nanti kalau ada yang nanya, siapa yang kau siap tadi malam? Ustaz Abdul Somad. Apa isi ceramahnya? 5 yang merusak anak muda. Apa yang 5? Aku bagi yang tidak ingat, sudah ceramah malam ini. Tapi materi buka di YouTube itu banyak sekali Ustaz Somad. Ustaz Somad yang di kampung kami yang di mana? Lihat yang Ustaz Somad pakai topi dan baju sasirangan. Gak perlu lihat judulnya, lihat aja gambar YouTube, lihat mana yang ada gambar. Ah ini. Karena nggak ada tempat lain. Ini hanya ada di tanah laut, hanya ada di Bapak Ibu yang 5 itu nanti bisa ditonton ulang di channel Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, dan komen. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Siap jaga anak muda, siap jaga karakter muda, siap jaga Indonesia. Takbir. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tadi saya berdiri jam 10, sekarang sudah jam 11. Masih sanggup 1 jam lagi? Masih kuat? Masih semangat? Saya orang baju ini kuat. Dari mana Ustaz tahu? Saya kalau ceramah cuma saya tajam, ya, kuat mereka enggak ada. Di tempat lain baru 15 menit keluar sudah kita. Dan ceramah bagaimana semangat anak muda, dia malah dia berapi-api, dia berair-air. Dibajuin semuanya semangat luar biasa. Pak Bupati tidak ceramah, Pak Bupati tidak khutbah, Pak Bupati tidak sosial. Dia berdakwah dengan kekuasaan dasar, miliar untuk program sosial keagamaan anak. Dengan kekuasaan pakai untuk menyelamatkan anak muda. Betul? Bupati, camat, pakai semuanya. Bapak polisi tidak ada kata sambutan, tak ada ceramah, tak ada tausiah. Cukup dengan seragamnya, dengan pistolnya. Dia ketemu anak muda, mau pakai narkoba, mau main judi, mau laga ayam, mau pecahkan ginjal. Mumpung seragam masih ada, pistol masih besi, pakai menyelamatkan anak muda. Betul? Jangan nanti setelah seragam tidak ada, pistol tidak ada, baru datang ke masjid, Ustaz Somad ceramah berapi-api, baru nanya, Ustaz Somad, apa yang bisa saya lakukan? Apa? Saya polisi. Seragamnya baru ditarik-tarik. Pistolnya, pistol besi sudah nggak ada, tinggal pistol air. Apa yang mau
selamatkan. Bapak Babinsa, Bapak Babin Kaptimmas, kalian bukan ustaz, kalian bukan habib, kalian bukan guru, kalian bukan ulama, tapi pahala kalian bisa lebih besar. Pakai jabatan, seragam, pistol untuk menolong agama Allah, menyelamatkan anak muda. Betul. Seorang muazzin anak muda, suaranya hebat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara menggelegar. Hayya 'alas shalah. Yang datang ke masjid cuma 2. Tapi ada orang yang suaranya pas-pasan, tapi masjid Allahu Akbar. Ramai masjid. Orang heran. Semua kapolsek datang, semua kapolres datang. Padahal azannya biasa, rupanya yang azan Kapolda. Bisa apa nggak bisa? Bisa, pakai kekuasaan untuk menolong agama Allah. Jadi Ustaz ngomong gini ceritanya fiktif atau fakta? Fakta. Dulu dia tugas liputan beliau. Kalau dia sholat subuh di masjid itu penuh dengan polisi. Siapa Kapolda? Dan selama bertugas tidak pernah sholat subuh ini ramai semuanya. Begitu dia pindah masuk saudara kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Makhluk ada, tapi tidak banyak, perlu dipelihara, perlu dipelihara. Mudah-mudahan makhluk seperti ini dijaga Allah. Hanya seliwer di akhir majelis mari kita Allah supaya jaga negeri kita, negeri dalam keadaan aman dan damai, pemimpin-pemimpin kita adil dan amanah, anak-anak muda kita selalu istiqomah, keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, anak-anak kita soleh dan solehah, bersama hingga ke jannah bersama Rasulullah. Hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين. Selamatkan kami, selamatkan anak kami, selamat negeri kami, selamat pemimpin kami dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Wa afiatan fil jasad, sehatkan badan kami supaya kami bisa beribadah ya Allah. Wa ziyadatan fil ilmi, tambahkan ilmu kami supaya benar amal kami menurut tuntunan Quran dan Sunnah. Wa barakatan fil rizki, berkahi rezeki kami supaya kami bisa berinfak, berzakat dan bersedekah. Wa taubatan qablal maut, berikan kami taubat sebelum mati. Wa rahmatan indal maut, berikan kami rahmat ketika mati. Wa maghfiratan ba'dal maut, berikan kami ampunan sesudah mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, ringankan kami waktu sakaratul maut ya Allah. Wan najata minan nar, selamatkan kami dari api neraka. Wal afwa inda hisab, maafkan kami di sisi dan ampunkan dosa kami. Wali walidaina, kedua orang tua kami, wali abaina ayah kami, wali ummahatina emak kami, wali masyayikhina guru-guru kami, wali habaibina para habaib yang kami cintai, wali asatizatina ustaz-ustaz kami, wali man ahsana ilaina, orang yang pernah berbuat baik pada kami, balasna nabiil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal amwat, wajma'na wa iyyahum ma'al habibil mustafa, satukan dan surga jannatul firdaus sebagaimana kami malam ini bisa bersama juga kami nanti di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kami hidup, wa 'alaiha namutu, dengan itu kami mati, wa bi anna ma'azina juga kami mati dan ya Rabbi bil Mustafa kami, Bapak pemimpin kami, berikan mereka istiqomah iman dan Islam.
Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina. Jadikan tanah laut ini negeri yang aman dan damai. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.